Selamat pagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang dikasihi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali datang di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya di hari ini, kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan, mendekatkan hati kita kepada Dia. Kerinduan kita untuk ada di dalam hadirat-Nya. Biar kuasa kasih Tuhan menjamah kita pagi hari ini. Lawat kami dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Lawat kami Tuhan di dalam lingkupan kasih dan kuasa-Mu di pagi hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Mari naikkan pujian ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Amin. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Amin. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan bersamaku, nanti Engkau. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Jiwaku menanti, bawaku mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau,
sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapannya, katakan ku nanti. Ku nanti Engkau Tuhan, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau. ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Engkau, ku sembah sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang. Terus katakan di hadapannya, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Terpuji Allah kami, haleluya. Ditinggikan Kau Allah kami, haleluya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Kami menantikan-Mu, haleluya. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu menyertai kami, haleluya, haleluya. Mari kita datang menyembah Dia, puji namanya, naikkan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Haleluya, terpuji nama-Mu, Allah yang besar, haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur terus di hadapan hadirat-Nya. Amin. Terus bermazmur bagi Allah. Ditinggikan Kau Allah kami, sumber kekuatan hidup kami, pertolongan kami, pengharapan kami datang dari-Mu ya Tuhan, pencipta segalanya. Haleluya. Oh, Allah yang berjalan di depan kami, Allah yang menopang hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terus kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini secara pribadi, saya berikan waktu untuk secara pribadi datang kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu di hadapan hadirat-Nya. Mungkin ada beban masalah yang engkau ingin katakan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saat yang tepat, hampiri Dia. Katakan ke segala keluhanmu, katakan segala bebanmu di hadapan hadirat-Nya. Minta kuasa dan kasih Tuhan yang bekerja, menolong, membuka jalan. Jika ada yang masalah sakit penyakit, bisa juga datang ke hadapan Tuhan.
bawa segala penyakitmu di hadapan Tuhan. Mari kita hampiri Dia pagi hari ini di dalam doa-doa kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Tuhan pagi hari ini. Yes, dengar doa setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap kami ini. Amin, amin. Segala beban yang diserahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang melawat. Amin. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Amin. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau sumber kekuatan bagi hidup kami. Amin. Yang dalam keadaan sakit dimanapun juga, Bapa Engkau melawat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Lawatanmu menjamah, kuasamu menjamah, kasihmu menjamah setiap kami yang datang pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kau berjalan terus bersama dengan kami, berjalan terus di depan kami. Sumber pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Sumber kekuatan kami hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari kami mau selalu bersuka bersorak di hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari katakan bersama, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu ya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi ini kita akan merenungkan betapa Tuhan sudah punya rencana akan hidup kita ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih karena rancangan Kau bukan rancangan kecelakaan. Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ajari kami untuk menemukan rencana Engkau, rencanamu dalam hidup kami ya Tuhan. Agar kami tidak tersesat kepada rencana-rencana yang lain. Terima kasih. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Artinya apa? Artinya Tuhan memiliki rencana terhadap hidup kita masing-masing. Tentu saja rencana yang satu dengan yang lain, pribadi lepas pribadi, berbeda-beda ya, tentu saja. Tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Itulah sebabnya jika Tuhan mengarahkan kita pada rencananya, saudara jangan mengeraskan hati, jangan menolak. Taat saja. Ya, saya ingin bacakan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi rencana Tuhan atas hidup kita itu adalah hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang curiga rencananya apa ini. Pasti yang penuh harapan. Ya, sebab Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Ya, jadi kalau seperti pagi ini, setelah semalam kita tidur, kemudian pagi tiba, kita sering memikirkan agenda hari ini, bukan? Rencananya apa nih hari ini? Pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan? Persoalan atau tantangan apa yang kita akan hadapi? Dan apa yang kita harapkan yang akan kita capai? Tetapi saudara, adakah di antara kita yang mengingat bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan atas hidup kita? Rancangan yang indah. Seperti disebut dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mengingatkan bahwa Dia bukan hanya tahu akan masa depan kita, tetapi Dia juga mempersiapkan hari depan kita yang penuh harapan. Tapi kita harus nurut, kita harus taat, dan kita harus kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Ya, jadi meskipun Tuhan sudah merancang hari-hari kita, tetapi kita diharapkan meresponi rancangan Tuhan. Taat. Jangan memiliki agenda sendiri, saudara. Ya, Tuhan memang memegang kendali, betul. Tetapi kita diberikan keleluasaan juga untuk memilih, untuk merespon. Kenapa? Karena nanti kita dimintai pertanggunggan jawab. Apa yang kita lakukan selama kita hidup. Taat atau tidak taat. Kan begitu ya? Nah, tapi kita tenang sekali karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Nah, itu membuat kita tenang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan baik. Ya. Apakah kita percaya, saudara, setiap langkah kita itu ada tangan Tuhan yang menuntun? Itu sudah pasti. Cuman seringkali manusianya tidak mau dituntun. Ya. Jadi berjalan dalam pengharapan. Pengharapan kita akan masa depan itu bukan kekhawatiran, tapi penuh harapan. Meskipun di dunia ini
Segala sesuatunya serba tidak pasti. Masa depan kan belum terjadi, tentu saja kita tidak tahu pastinya. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan menuntun kita ke masa depan yang penuh harapan. Jangan sampai kita tidak menyambutnya dan tidak taat. Dahulu kita sudah diberitahu ada contohnya. Seperti Adam yang tidak taat, Esau yang memandang rendah hak kesulungan, dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan bahwa jangan seperti Esau, saudara. Jangan seperti Adam. Kita sudah mengerti bahwa kita harus nurut saja, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tapi lakukan bagian yang harus kita kerjakan. Kuncinya selalu di situ. Ya. Jadi pengharapan kita itu akan janji Tuhan tadi. Ketika kita merasa takut misalnya dan tidak yakin, ingatlah bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan kan ada di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tuhan selalu ada loh, saudara. Jadi saudara nggak usah khawatir, tetapi kita serahkan saja kepada rencana Tuhan. Sehingga ketika kita diarahkan Tuhan kepada rencana A misalnya, di A situ apa peran kita? Kita harus bekerja bagaimana? Itu bagian kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti baik. Ya. Makanya kita dinasihati supaya menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu ya, saudara ya. Jadi rencana Tuhan mungkin tidak sesuai atau tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Iya, pasti. Tetapi Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Beda dengan kita, apa yang menyenangkan kita, padahal itu belum tentu yang terbaik. Jadi kalau kita menghadapi jalan buntu atau merasa kehilangan arah, itulah saatnya kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Ya. Seperti seorang pelaut tuh misalnya. Di zaman dulu tidak ada GPS. Ketika juga belum ada kompas, zaman dulu sekali. Saat badai datang, ia tidak akan mempercayai firasatnya, tetapi selalu kembali kepada kompas. Ya, karena mereka kemana-mana selalu membawa kompas. Maksud saya GPS kan nggak ada, tapi kompas ada waktu itu. Kompas yang manual itu, saudara, yang jarum. Nah itu. Meskipun badai seperti apapun, mereka akan perhatikan kompas. Supaya arahnya tidak berubah. Supaya sampai pada tujuan. Begitu. Ya. Nah, dalam hidup ini Tuhanlah kompas kita. Sebagai teladan. Sebagai petunjuk. Sebagai jalan. Sebagai kebenaran dan hidup. Ya. Makanya selain kita menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, hadapi segala sesuatunya itu pantang menyerah. Itu bagian kita. Dan tentu saja kita harus bersyukur apapun yang kita capai. Jangan pernah seperti orang yang tidak pernah puas, saudara. Hari ini pun, pagi ini pun menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk hidup kita. Mungkin tidak semua jalan memang kelihatannya gampang. Tapi percayalah bahwa setiap langkah kita dipimpin olehnya. Ya. Jadi hari ini, hidup kita ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Setiap pagi kami diingatkan, diajak merenung pesan-pesan yang dari Engkau. Kami percaya pesan demi pesan, jika dimengerti dengan benar, akan membuahkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.